ada PPT-nya, tapi mungkin mohon maaf ya gak bisa dibuka. Kita langsung aja ke lihat dari modul aja lah. Nah, untuk dari mata uang itu kalian ada yang tahu apa itu mata uang sebelumnya? Nah, di sini kan ada pengertiannya tentang mata uang. Nah, untuk mata uang itu mata uang sendiri itu pengertiannya adalah suatu satuan harga uang yang telah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Nah, jadi setiap negara yang ada di dunia itu tentunya mempunyai mata uangnya. Nah, untuk contohnya di kita mata uangnya adalah rupiah. Terus di Jepang itu mata uangnya yen. Terus Kamboja juga real Kamboja, Brunei Darussalam dengan dolar Brunei-nya. Terus selanjutnya itu ada jadi adapun kayak misalkan suatu negara membuat uang itu ada syarat-syarat ya untuk kayak seperti bahannya gitu. Terus bahan yang digunakan itu harus memenuhi syarat, antara lain diantaranya itu yang pertama itu ada tidak mudah rusak atau tidak mudah busuk. Terus memiliki harga yang tinggi, mudah disimpan, mudah dipindah-pindahkan, mudah diperkecil tanpa penurunan nilai, tetap disukai oleh masyarakat. Nah, kayak di kita juga kan di Indonesia juga rupiah itu kayak udah dari zaman ke zaman kan udah mulai berubah ya. Dari dulu misalkan kayak uang berapa perak ada uang kertas, terus ada uang koin, terus sampai sekarang juga meskipun udah kayak pakai uang kertas tapi banyak perubahan. Terus selanjutnya ada jenis-jenis uangnya. Nah, untuk yang pertama itu ada full voided money atau uang bernilai penuh. Nah, maksud dari istilah ini adalah mata uang yang terbuat dari logam mulia atau terbuat dari emas ataupun perak. Mungkin contohnya kayak itu kayak uang rupiah yang dulu, terus ada uang 1000 yang gambar kelapa. Nah, terus yang kedua ada token money. Token money adalah mata uang yang nilai intrinsik atau materinya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Uang kertas bank maupun uang kertas pemerintah atau uang logam yang lebih rendah nilai seperti timah, aluminium, nikel, platina pada umumnya termasuk token money. Nah, jadi bahannya itu kayak lebih murah lah, yang termasuk kepada token money. Terus yang ketiga itu ada uang kertas. Nah, mungkin uang kertas itu kita juga tidak terlalu asing lah. Sampai sekarang juga masih dipakai. Terus ada uang giral. Uang giral itu adalah suatu uang yang diproduksi oleh suatu bank yang mengambilnya dapat dilakukan sewaktu-waktu baik dengan cek ataupun giro. Nah, berarti kayak berbentuknya itu biasanya itu kita dijumpai uang giral itu kita jumpai di pos lah. Nah, terus yang ketiga itu ada fungsi uang.
Kalian tahu fungsi uang itu apa? Buat apa? Untuk alat transaksi. Nah, oke benar. Nah, di sini Bapak hanya memberikan 4 contoh ya. Terus yang pertama itu ada uang sebagai alat penukar, uang sebagai alat pengukur nilai, uang sebagai alat penimbun kekayaan, dan uang juga sebagai alat komoditi bisnis. Nah, mungkin dari 4 unsur ini bisa dikatakan penting ya, karena di dunia bisnis ataupun dunia perekonomian itu kita juga kayak membutuhkan uang, meskipun tidak dalam berbentuk fisik ataupun nyata, bisa juga kayak bisa disimpan di bank. Terus kayak kalau zaman sekarang itu kayak bisa disimpan di ATM lah. Terus yang selanjutnya ada nilai uang. Nah, mungkin nilai uang adalah nilai uang adalah perbandingan antara pendapatan uang keseluruhannya dari masyarakat dengan jumlah uang yang berada di kas rumah-rumah tangga ekonomis. Nah, adapun pengertian dari uang tersebut, uang adalah suatu benda atau setiap benda mempunyai nilai tinggi atau rendah. Kita memberi nilai pada benda itu karena benda itu memberi faedah atau utilitas atau dapat memenuhi kebutuhan tertentu dan dari pemilik uangnya. Jadi mungkin bisa disebut sebagai manfaat juga, faedah juga, karena zaman sekarang juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup juga kalau tidak jauh dari uang. Ada bukan pepatah ya, katanya mah, misalkan kalau kita misalkan kayak kemana-kemana itu harus bawa uang. Terus misalkan kita mau nongkrong, terus mau main, cek kasaran macam kan aku kurang ulin beger ke boga duit kayak gitu. Kemudian memisahkan ke tempatku. Nah, terus yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mata uang itu menjadi turun. Nah, mungkin yang pertama itu faktor ini juga kita mungkin kalian juga pernah belajar waktu kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 atau kelas 12 ya. Karena faktor yang pertama itu tingkat suku bunga itu tinggi. Jadi mungkin kayak bisa dibilang itu kayak inflasi lah. Terus yang kedua itu kondisi politik dan ekonomi. Terus selanjutnya ada nilai tukar mata uang suatu negara akan tinggi ketika peradaban negara tersebut makmur dan tingkat inflasi rendah. Nah, jadi misalkan kayak contohnya mata uang negara kita rupiah. Nah, misalkan di negara kita tidak terjadi inflasi ataupun uang yang beredar di masyarakat itu secara normal, maka nilai mata uang kita itu bisa dikatakan tinggi lah dari mata uang bisa yang lainnya. Contohnya kayak seperti dolar. Terus selanjutnya itu ada hutang publik. Nah, hutang publik juga berpengaruh ya kepada penurunan nilai mata uang negara kita. Terus yang terakhir itu selanjutnya neraca perdagangan. Nah, biasanya kegiatan ekspor impor juga mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika suatu negara mengalami kenaikan ekspor, maka permintaan mata uang domestik meningkat sehingga nilai tukar domestik menguat. Sebaliknya, apabila suatu negara mengalami kenaikan impor, maka permintaan mata uang negara partner akan meningkat dan menyebabkan nilai tukar domestik melemah. Nah, kegiatan ekspor impor juga sangat mempengaruhi ya kepada mata uang kita.
Terus selanjutnya ada kebijakan dari pemerintahnya. Nah, mungkin kayak lebih yang berkaitan dengan kemakmuran negara berdasarkan kebijakan oleh pemerintahnya yang kemudian menjadi landasan ketertarikan investor dan kekuatan mata uang negara. Nah, jadi misalkan kalau masih nilai mata uang misalkan inflasi tidak terjadi, maka nilai mata uang kita juga terus akan tinggi. Terus biasanya uang yang beredar di masyarakat juga itu lebih diawasi oleh bank sentral. Nah, gitu. Bukan Bank BRI, bukan Bank BNI ya, oleh bank sentral. Nah, mungkin untuk materinya sudah selesai ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan studi kasus berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, ini dijawab di kertas lembar. Dari situ juga langsung nggak apa-apa. Dari kenyataan itu bisa dibilang itu pertunjukan yang berbeda. Waktunya 10 menit ya. Nanti saya adain aja kalau belum beres. Iya, dari hubungannya ini kasih kayak kan. Plastik. Iya itu ya. Dari pernyataan di atas dari pernyataan di atas faktor yang pengaruhi Dari pertanyaan di atas coba jelaskan pertemuan uang yang beredar dan supply sama juga sih deh barang. kan ini ya tulis moneter ya nggak sih Kira ini jawabannya yang nomor 1 teh. Yang terakhir. Yang adanya tulis moneter yang mendorong inflasi. Ini kan dia tuh terlibat mata uang rupiah. Oh ini terakhir yang pasti. Mirip sih. oh iya itu ya ini yang ketiga ya ini banget aja ternyata 21 derajat padahal gue udah 1 ya kayak 18 gitu deh
bisa nanti juga. Sekali udah. Bisa ditulis. Sudah selesai? Ya. Ya selesai, boleh dikumpulin. Oke, terima kasih pada anak-anak ya. Mungkin post test yang studi kasus ini nanti Bapak akan nilai, terus nanti buat penilaian akhir pertemuannya. Terus selanjutnya itu Bapak akan memberikan juga post test lewat kuisis ya, pilihan ganda. Nanti di-share linknya. Bisa masuk nggak? Bisa Pak. Sudah selesai? Sudah. Tinggal lagi Pak.
Sudah. Oke. Yang mendapatkan nilai yang paling tinggi nanti ada sebut ya dari bapak. Terus wow. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Terus tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, terutama giat dalam belajar ya.